Firman Tuhan satu pasal satu hari. Hari ini dari kitab Yesaya pasal 55. Seruan untuk turut serta dalam keselamatan yang dari Tuhan. Ayo hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air, dan hai orang yang tidak mempunyai uang. Marilah, terimalah gandum tanpa uang, pembeli dan makanlah, juga anggur dan susu tanpa bayaran. Mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti, dan upah jerih payahmu untuk sesuatu yang tidak menyenangkan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik, dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu, menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Sesungguhnya aku telah menetapkan dia menjadi saksi bagi bangsa-bangsa, menjadi seorang raja dan pemerintah bagi suku-suku bangsa. Sesungguhnya engkau akan memanggil bangsa yang tidak kau kenal, dan bangsa yang tidak mengenal engkau akan berlari kepadamu. Oleh karena Tuhan Allahmu dan karena Yang Maha Kudus, Allah Israel yang mengagungkan engkau. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihinya, dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit, dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi dan membuatnya subur, dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki, dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Sesungguhnya kamu akan berangkat dengan sukacita, dan akan dihantarkan dengan damai. Gunung-gunung serta bukit-bukit akan bergembira dan bersorak-sorak di depanmu. Dan segala pohon-pohon di padang akan bertepuk tangan. Sebagai ganti semak duri akan tumbuh pohon sanobar, dan sebagai ganti kecubung akan tumbuh pohon murat. Dan itu akan terjadi sebagai kemasyhuran bagi Tuhan, sebagai tanda abadi yang tidak akan lenyap. Yesaya 55 ayat 1-13 merupakan bagian dari kitab Yesaya dalam Alkitab yang berisi ajakan kepada umat Allah untuk kembali kepadanya dan menerima berkat-berkat yang dijanjikan. Ayat-ayat ini memberikan gambaran tentang kasih setia Allah yang tak terbatas dan yang rencananya yang jauh melampaui kemampuan manusia untuk memahaminya. Kita akan dengarkan ajakan untuk kembali kepada Tuhan. Dalam pembukaan pasal 55 ayat 1-3 merupakan ajakan yang penuh kasih kepada semua orang yang haus, baik secara rohani maupun jasmani, untuk datang kepada Tuhan menerima berkat-Nya. Tuhan menawarkan roti dan anggur secara cuma-cuma. Ini melambangkan berkat-berkat rohani dan jasmani yang tersedia bagi semua orang
yang mau datang kepadanya. Tuhan menanyakan mengapa umatnya masih mencari kepuasan dalam hal-hal duniawi yang tidak memuaskan, sementara Ia menawarkan kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan dan kepuasan. Lalu yang selanjutnya, perjanjian abadi dan kemuliaan Allah. Dalam Yesaya 53 ayat 4-13 ini melanjutkan dengan menggambarkan perjanjian abadi yang Tuhan buat dengan umatnya yang setia. Didasarkan pada kasih setianya yang teguh, Tuhan telah menetapkan Daud sebagai saksi bagi bangsa-bangsa. Dan melalui Daud Tuhan menjanjikan kerajaan yang kekal. Janji ini akan terpenuhi melalui kedatangan Mesias dan akan menjadi raja dan pemerintah bagi semua suku bangsa. Lalu yang selanjutnya adalah keberhasilan firman Tuhan. Ayat 55 ayat 10-11 menekankan bahwa firman Tuhan tidak akan kembali kepadanya dengan sia-sia, tetapi akan melaksanakan apa yang dikehendakinya. Firman Tuhan seperti hujan dan salju yang mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Demikian pula firman Tuhan akan membawa kehidupan dan berkat bagi semua orang yang menerimanya. Lalu ayat selanjutnya ayat 12-13 menggambarkan kegembiraan dan kemuliaan yang akan terjadi ketika umat Allah kembali kepadanya. Gunung-gunung dan bukit-bukit akan bersorak-sorai dan pohon-pohon akan bertepuk tangan. Tuhan akan mengubah semak duri menjadi pohon sanobar dan kecubung menjadi pohon murad sebagai tanda kemuliaan yang kekal. Lalu kita akan belajar apa makna dan bagaimana penerapan Yesaya pasal 55 ayat 1-13 ini. Ini mengandung pesan yang sangat penting bagi umat Tuhan di segala zaman. Yang pertama, ajakan untuk kembali kepada Tuhan. Tuhan selalu membuka pintu bagi semua orang yang haus dan membutuhkannya. Ia menawarkan kasih setianya dan berkat-berkatnya bagi semua yang mau datang kepadanya. Lalu selanjutnya kasih setia Allah yang tak terbatas. Tuhan selalu setia pada perjanjiannya dan akan selalu menepati janjinya. Ia akan selalu mengasihi dan mengampuni umatnya terlepas dari dosa-dosa mereka. Lalu yang selanjutnya keberhasilan firman Tuhan. Firman Tuhan memiliki kuasa untuk mengubah manusia dan membawa kehidupan dan berkat bagi semua orang yang mau menerimanya. Dan yang terakhir, kemuliaan Allah yang kekal. Kemuliaan Tuhan akan terpancar dalam kehidupan umatnya dan kembali kepadanya dan akan menjadi tanda bagi semua bangsa. Kesimpulan Yesaya 55 ayat 1-13 ini merupakan ajakan yang penuh kasih dari Tuhan bagi semua orang yang haus dan membutuhkannya. Ayat-ayat ini mengingatkan kita tentang kasih setia Allah yang tak terbatas, rencananya yang sempurna, dan kuasa firman-Nya untuk mengubah hidup. Kita diajak untuk meninggalkan jalan kita sendiri dan kembali kepada Tuhan agar kita dapat menikmati berkat-berkat-Nya dan menjadi saksi kemuliaan-Nya bagi dunia. Terima kasih, Tuhan memberkati.